Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya tanpa kurang satu apapun. Kali ini kita akan sampaikan materi tentang penggunaan Google Search Console ya. Ini satu fitur yang bisa dipakai secara gratis dari Google ya untuk melihat bagaimana web kita. Jadi ini layanan Google Search Console ini sudah ada cukup lama ya. Dulu namanya Google Webmaster, cuman sekarang udah cukup lama berubah juga namanya jadi Google Search Console. eh ini akan menangkap traffic yang ada di web gitu ya, terus dianalisis di webnya Search Console ini untuk melihat berbagai macam fitur, diantaranya web kita itu siap ada di mana saja pengunjungnya, mengunjungi apa saja, kata kuncinya apa saja gitu, nanti kita bisa lihat di Google Search Console ini. Dan ini bisa dipakai untuk multi domain ya. Salah satunya, salah satu caranya harus terverifikasi dulu bahwa web tadi memang milik kita ya. Jadi nanti ada proses verifikasi domain itu. Oke ya, ini tampilannya nanti seperti ini. Nanti akan saya lihatkan demonya. Ini kita bisa bandingkan juga pengunjung sekarang dan periode sebelumnya, misalnya 1 bulan terakhir dengan periode bulan sebelumnya gitu. Terus juga kita bisa melakukan inspeksi, menambahkan, misalkan kita buat post baru, terus belum terindeks, nah kita bisa tambahkan secara manual ya. Kita tambahkan supaya kita bisa request indexing ke Google. Oke, terus juga misalkan ada masalah diakses, kita bisa inspeksi URL tadi masalahnya di mana gitu. Masuk misalkan halaman error gitu di Google Search Console ini bisa mendeteksi itu. Termasuk kita juga bisa tambahkan namanya eh, sitemap ya. Sitemap ini kayak peta situs. Jadi misalkan kita punya web gitu, biasanya kalau di WordPress ada namanya RSS. Nah, kita bisa tambahkan peta tadi ya, supaya nanti ketika ada postingan baru, si Google ini secara rutin akan membaca peta ini terus menambahkan konten-konten baru yang belum ada tadi ke Google ya supaya terindeks tanpa harus kita submit secara manual. Atau kalau misalkan ada kasus yang lain, misalkan halamannya dihapus ya, halamannya kita hapus, biasanya di cache-nya Google masih ada. Nah, kita juga bisa request untuk konten tadi dihapus. Oke, terus yang lain itu experience web juga ada di sana. Nah, kita lihatkan dulu ya, ini menu AMP, terus juga link eksternal yang masuk ke web kita. Jadi web kita itu dikunjungi dari mana saja, semacam ini ya, backlink ya, termasuk juga ada internal link, itu juga bisa kelihatan di Search Console ini. Oke, ini terus kita bisa lihat bagaimana situs kita itu di crawling sama Google, berapa banyak request crawlingnya, berapa banyak yang direspon, itu kita bisa lihat di Search Console ini. Oke, nah kita lihatkan ini ya, contoh Google Search Console. Nah, tadi Google Search Console ini bisa diintegrasikan dengan mudah, baik berbagai macam platform ya. Secara manual kita simpan kode ya, tapi misalkan di WordPress kita cukup menggunakan plugin saja, plugin namanya ini ya, Sitekit ya. Kita pasang plugin Sitekit ini, nanti perlu verifikasi dengan akun Google yang kita punya. Nah, nanti akan menangkap data seperti ini ya. Ini dashboard yang tersedia di sitekit-nya Google, di sitekit-nya WordPress maksud saya. Nah, ketika sudah terhubung, nah, nanti kita bisa masuk ke Google Search Console. Nah, di sini akan ada nama-nama domain yang sudah terverifikasi bahwa itu milik kita. Di sini saya contohkan akun ini itu mengelola 2 buah domain ya. Satunya pakai WordPress, yang satunya Blogspot. Nah, kalau Blogspot sebenarnya lebih mudah lagi ya. Cukup verifikasi bahwa Blogspot tadi dibuat pakai akun Gmail yang sama dengan Google Search Console ini. Cukup ditambahkan nanti menunya kalau dari sini. Jadi penambahan akun baru di Google Search Console ini cukup masuk di ini ya, tambahkan properti sini. Nah, kita bisa tambahkan domain ya.
Kalau domain ini verifikasi nanti dengan menggunakan domain ya, dengan menggunakan txt, record sinim atau yang lain ya. Atau kalau misalkan kita mau pakai URL juga bisa. Nah, ini asumsinya sudah ditambahkan. Nah, di Google Console itu menunya di sebelah kiri. Jadi ini menu yang ada di dashboard ketika kita baru masuk pertama kali itu akan terlihat seperti ini. Kalau webnya baru, ini mungkin kosong ya, belum ada traffic, itu dia kosong, belum ada klik dan sebagainya. Nah ini saya contohkan yang Blogspot ya, ini Blogspot, ini sudah ada trafficnya di sekilas ini bahasa Indonesia ya. Ini kita bisa lihat di sini ada berapa klik ya. Terus kalau mau lihat lebih detail kita bisa gunakan menu perform ini atau performa. Di sini akan muncul yang perlu diatur pertama mungkin secara default ini 3 bulan ya. Kita misalkan pengen lihat traffic selama 28 hari terakhir ya. Ini kita tinggal atur di sini. Nah, ini kliknya ada 32, misalkan total tayangannya 3000 sekian. CTR ini adalah perbandingan antara tayang sama klik kurang lebih 1,1%. Ini posisi rata-rata kita bisa centang. Ini rata-rata ya, rata-rata dari tayang terus kliknya segini. Nah, kalau posisi rata-rata ini adalah posisi rata-rata hasil pencarian kita di mesin mencari. Kita bisa lihat di detail di bawah sini selama 28 tadi ya periodenya. Itu misalkan ini kata kuncinya ya, misalkan ada kata kunci ini posisi di Google itu rata-rata 5,8. Tapi ini posisi ini bisa naik turun ya. Ini kita bisa lihat ini yang warna oranye ini adalah yang posisi rata-rata untuk berbagai macam kata kunci. Atau mungkin saya tambahkan aja selama 6 bulan terakhir misalkan. Di sini ada kata kunci apa? Seperti ini. Atau kalau kita mau lihat halaman yang dikunjungi itu apa gitu yang paling banyak, ini kita bisa dilihat di halaman. Misalkan kata kunci ini total tayangannya kliknya ada 18, ini tayangannya sekian, kliknya sekian, rata-rata posisi di sekian gitu ya. Negara pengaksesnya, jadi perangkat apa saja, mobile, desktop, tablet, paling banyak misalkan dari mobile. Terus yang lain ini ya, kita juga bisa lihat per tanggal ya, per tanggal berapa-berapa. Kalau kita lihat contoh yang web satunya, misalkan yang Spasar My ID ini trafficnya ini lebih banyak, ya selisih sedikit mungkin ya, atau hampir sama ya. Kita bisa bandingkan ya, misalnya kita punya web itu ada dua, yang satu tadi 153, yang satunya 112, jadi hampir sama. CTR-nya ini lebih rendah, artinya total tayangan dibandingkan yang klik ini eh, lebih bagusan yang tadi ya. Kalau ini kan tayangannya banyak, cuman kliknya 112. Kalau yang satunya tadi, misalkan ini 13.000, kliknya 152. Jadi ini tayangannya sebenarnya lebih sedikit, tapi kliknya lebih banyak. Makanya CTR-nya lebih tinggi. Oke, ini posisi rata-rata ya, sama ya tadi ya. Kita ke query, nah ini posisi rata-rata untuk kata kunci. Nah, yang web satu ini variasi kata kuncinya lebih banyak. Kalau yang tadi sedikit itu ya. Itu posisinya di sini, cuman mungkin posisinya dia kita bisa lihat ini posisi kata kuncinya tidak ada yang kayaknya kecil ya. Ya maksudnya 1, 2, 3 gitu nggak ada. Biasanya posisinya ini di antara ini ya 11, 9, 6 gitu ya. Karena semakin besar posisinya itu ya kliknya juga semakin kecil ya. Biasanya orang akan melakukan klik pada halaman-halaman yang apa namanya posisinya di atas atau search engine result page-nya itu di nomor 1, 2, 3 misalkan seperti itu. Nah kita juga bisa melakukan ini ya, menu di sini ada inspeksi URL, kita masukkan URL untuk inspeksi sudah terindeks belum, ada error apa tidak. Nah kita bisa masukkan tulis di sini hanya untuk domain yang ini ya. Jadi ini inspeksi ini hanya untuk domain yang sesuai dengan akun yang kita pilih.
Oke, yang lain di sini halaman atau page itu. Oke, di indeks ini kita bisa lihat berapa yang terindeks, berapa yang tidak terindeks. Ada menu sitemap. Yang ini kayaknya sitemapnya baru error ya. Yang coba yang satunya. Nah, ini seperti ini misalkan ini sitemap yang blogspot tadi. Kita bisa lihat berapa yang ditemukan di sini. Oke, itu sekilas tentang Google Search Console ya. Nanti fitur lain bisa dipelajari lebih lanjut mas ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan bisa gunakan di kolom chat untuk bertanya. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.